Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan buat mochi. Karena kemarin di video sebelumnya aku berkimchi dan masih sisa banyak glutinous rice flour aku. Nah kebetulan mochi juga dibuat dari glutinous rice flour. Ayo kita mulai saja. Nah pertama kita panaskan susu 50 ml dengan api kecil saja ya, supaya susunya tidak gosong. Sambilan menunggu susunya agak panas, kita potong-potong dulu coklat batang. Terserah merek apa yang kalian pakai, pastinya coklatnya makin mahal, makin bagus, rasanya juga pasti bakal lebih enak. Nah, di sini aku cuma pakai 100 gram coklat batang doang. Potong-potong semua coklat batangnya sampai kecil supaya mudah larut di susu. Setelah semua coklat batang sudah dipotong kecil-kecil, masukkan coklat ke susu yang sudah dipanaskan. Lalu aduk sampai semua coklatnya meleleh. Jika susu masih kurang panas, kalian bisa mengaduknya di atas kompor dengan api kecil. Setelah itu, tambahkan gula ke dalam coklat. Kemanisannya bisa tergantung kalian sendiri ya, seberapa manis kalian ingin coklatnya. Karena tadi aku masukin susunya hampir 150 ml, jadi mau tidak mau aku harus menambahkan coklat batangnya karena masih terlalu cair. Jika semua coklat sudah meleleh, kurang lebih tekstur coklatnya akan agak kental seperti ini. Lalu aku akan memindahkan coklatnya ke wadah yang lebih kecil. Dan aku akan tutup dengan plastic wrap. Kemudian aku akan taruh coklatnya di dalam freezer sambilan menunggu aku membuat adonan mochinya. Nah, untuk adonan mochinya aku akan menggunakan glutinous rice flour sebanyak 200 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu aduk tepung dan gula hingga rata. Di sini aku tambahkan sedikit tepung cinnamon atau kayu manis supaya adonan mochinya agak wangi. Lalu siapkan 0,2 liter air. Kita akan masukkan airnya sedikit demi sedikit. Di sini aku rekomendasiin kalian aduknya pakai sendok aja ya, jangan pakai tangan. Di sini aku pakai tangan dan kalian bisa lihat tepungnya semua malah lengket ke tangan, jadi itu sangat tidak efisien. Jadi pakai sendok aja. Setelah tepung dan air sudah tercampur dengan rata, kita akan saring adonan tepungnya buat ngehilangin gumpalan-gumpalan tepung yang masih ada. Kemudian kita aduk lagi dan akan kita saring untuk kedua kalinya. Nah, pada saat kita saring untuk kedua kalinya, gumpalan-gumpalannya sudah sangat sedikit. Tapi gumpalan yang disaring kedua kali jangan kita hancurkan lagi, biarkan saja. Kemudian adonannya akan kita tutup dengan plastic wrap
Dan aku akan menggunakan garpu untuk menusuk-nusuk bagian atas plastik wrapnya sehingga ada lubang supaya uap panasnya bisa keluar dari dalam adonannya. Pertama, aku akan taruh ke dalam microwave dengan lama 1,5 menit dan akan aku keluarkan, kemudian aku aduk dan aku akan memasukkan ke microwave lagi selama 1,5 menit. Ulangi step ini sampai 3 atau 4 kali sampai adonannya mengental. Nah, ini hasil dari 4 kali aku microwave-in selama 1,5 menit ya setiap microwave-nya, dan selalu diaduk. Nah, setelah sampai ke tahap tepungnya sudah menjadi kenyal seperti ini, kita aduk saja. Supaya adonan mochinya ini bisa kenyal dan enak, kita harus uleni selama 20 menit. Nah, diuleninnya bisa seperti cara aku, dengan spatula kita tarik ulur tali urut begini, atau jika kalian ada penumbuk yang bisa kalian pakai kayak di video-video orang buat mochi, itu juga bisa sangat membantu. Setelah 20 menit kita ulen mochinya akan terlihat lebih stretchy daripada sebelum kita ulen. Kemudian sediakan satu tempat dan akan kita taburi tepung maizena. Setelah kita tebari tepung maizena ke semua permukaan yang akan kita taruh mochinya, kita pindahkan saja adonan mochinya ke atas tepung yang sudah kita sediakan. Jika mochinya lengket ke tangan kita, bisa kita celupkan tangan kita ke dalam air saja, jadi mochinya tidak akan lengket ke tangan. Kemudian taburi tepung maizena di atas adonan mochi. Dan jangan lupa baluri semua tangan kita juga dengan tepung. Hati-hati ya, mochi pasti masih sangat panas. Ketika mochinya masih panas, juga akan mempermudah kita untuk membentuk mochinya. Nah, saat mochinya sudah agak tipis, jangan lupa kita baluri pisau kita juga supaya pisaunya tidak lengket ke mochi. Pertama, aku akan bagi 3 bagian dulu. Lalu jangan lupa keluarkan adonan coklat kita dari freezer. Kemudian aku akan potong satu-satu petak dan aku akan men-stretch adonan mochinya lagi supaya menjadi lebih besar. Lalu tambahkan adonan coklatnya ke tengah adonan mochi yang kita akan bentuk. Lalu kita tutup adonan mochinya. Jangan khawatir kalau mochi pertama kalian sangat jelek. Seiring waktu berjalan, mochi yang kalian buat pasti akan menjadi lebih cantik. Kemudian aku akan tutup dengan plastic wrap yang sudah aku siapkan sebelumnya. Jika kalian punya cetakan muffin, kalian bisa taruh di cetakan muffin saja supaya tidak membuang plastic wrap. Kemudian bentuk lagi mochinya sampai semua adonan habis.
Nah, karena aku nggak ada cetakan muffin, aku akan simpan mochinya di kotak makan saja. Setelah itu akan kita simpan di kulkas minimal 2 jam. Setelah itu silakan menikmati mochinya. Mochi pasti akan sangat chewy dan enak. Enak teksturnya. Apa enak? Enak. Beneran Sip. seperti mochi yang dijual di mall-mall gitu. Sip. Berhasil. Nih, mochi.